saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat daftar isi di Microsoft Office Word secara otomatis. Nah, teman-teman tinggal buka Microsoft Office Word-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah makalah yang di dalamnya belum terdaftar daftar isinya. Nah, di sini saya akan membuatnya secara otomatis. Pasti teman-teman masih ada nih yang membuat daftar isi secara manual ya kan, diketik gitu ya kan. Nah, di sini saya akan memberikan caranya supaya teman-teman membuatnya dengan cepat. Bagi teman-teman yang lagi membuat makalah di sini, silakan buka preference, kemudian kalian tinggal bold judul utamanya, kemudian masukkan ke level 1 di add text, kemudian level 1. Nah, kemudian selanjutnya daftar isi kita buat di judul utamanya di level 1. Nah, bab 1 pendahuluannya juga kita buat di level 1. Kemudian latar belakangnya kita buat di level 2 karena dia sebagai subjudul dari bab 1 tadi. Rumusan masalahnya buat juga di level 2 sebagai subjudul dari bab 1 pendahuluan. Tujuan penelitiannya pun juga. Nah, kemudian masuk di bab 2 pembahasan. Nah, di sini kalian tinggal buat di level 1 dan dia akan secara otomatis pengertian pengolahan kelas akan menjadi subjudulnya. Tinggal kalian klik level 2 di add text preference. Nah, tujuan pengolahan kelasnya juga kalian buat di level 2. Nah, berbagai pendekatan dalam pengolahan kelas juga kalian buat di level 2. Nah, kemudian pengertian dan teknik pengolahan kelasnya kalian buat juga di level 2 sebagai subjudul dari bab 2 tadi pembahasan. Nah, kemudian masuk di bab 3 penutupan, kita buat lagi di level 1 sebagai judul utamanya. Nah, teman-teman jika kalian setelah kalian klik berubah jadi begini kan, nggak apa-apa, nanti tinggal kalian perbaiki lagi, tinggal letak di tengah. Nah, kemudian kita balik ke halaman untuk daftar isinya. Nah, kemudian kalian tinggal klik preference dan kemudian pilih table of contents. Nah, di table of contents ini ada 3 bentuk yang ditampilkan. Nah, biasanya saya membuat di automatic table yang kedua. Nah, teman-teman juga bisa pilih yang lain. Nah, saya biasanya di table kedua. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sangat mudah kan teman-teman. Nah, masih ada tuh bab 1 pendahuluan yang masih rusak. Nah, tinggal rapikan aja, klik 2 kali, kemudian hapus, kemudian diperbaiki. Nah, seperti itu selanjutnya. Kalian klik lagi, hapus. Nah, kembalikan ke atas. Nah, kenapa terjadi kayak gini? Karena mungkin makalah saya kurang bagus ya. Karena tadi saya buatnya bulu-bulu juga. Nah, sudah jadi. Nah, table of contents-nya sudah saja karena sudah ada judul utamanya di atas. Nah, biasanya saya untuk buat rapinya itu saya sering buat semuanya itu di bold. Nah, udah paham kan semua? Nah, sekian tutorial dari saya. Di sini saya akan memberikan video tutorial cara membuat daftar pustaka secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley kalian. Kita langsung saja masuk ke video tutorialnya. Yang pertama, kita login dulu ke akun Mendeley kalian. Ini dengan catatan internet kalian atau jaringan kalian itu aktif ya. Kita bisa login. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini.
kemudian di sini yang pertama itu, sebelum kita menggunakan Mendeley ini untuk di Microsoft Word, pastikan dulu Mendeley ini sudah sinkron dengan Microsoft Word kalian. Dengan nanti install di sini ada bacaannya install Microsoft Word plugin. Nah, karena saya sudah menginstal, dia bacaannya seperti ini. Baik, kita lanjut ke literatur search. Di sini literatur search itu untuk mencari referensi kalian secara online dengan koneksi jaringan yang aktif. Terserah kalian mau cari buku apa. Saya contohkan buku psikologi pendidikan. Nah, di sini banyak tuh. Nah, kalian pilih aja mau yang mana. Ini jurnal. Ini tadi setelah kalian temukan, misalnya kita pakai jurnal, tinggal kalian save reference, nanti dia akan muncul di recently edit kalian. Nah, kemudian jika di literatur search referensi yang kalian cari tidak ada, kalian bisa memakai atau menggunakan di add entry manually. Nah, di sini kalian tinggal pilih tipe referensi kalian itu apa, mau itu buku, jurnal, web, atau apapun itu, tinggal kalian pilih. Misalnya kita contohkan buku, nah nanti kalian tinggal isi judul bukunya apa, penulis, tahun, terbitnya berapa, dan isi format ini sesuai dengan identitas buku kalian. Setelah selesai, kalian tinggal save aja. Tinggal kalian save aja, nanti akan muncul di all documents kalian. Nah, baik, kita langsung aplikasikan ke Microsoft Word. Jadi, tandanya Mendeley kalian itu sudah sinkron, nanti dia ada bacanya Open Mendeley. Nah, pertama, kita membuat catatan kaki terlebih dahulu di makalah ataupun karya ilmiah kalian. Saya misalkan di paragraf ini kita ambil catatan kakinya itu dari buku Data Communication dari Behrouz Afrouzan. Nanti dia akan muncul langsung catatan kakinya. Nah, untuk di daftar pustakanya kita tinggal insert bibliografi. Nah, kemudian saya contohkan lagi di paragraf ini, misal kita ambil catatan kakinya dari William Stelling, buku William Stelling, Komunikasi Data. Oke, nah untuk yang kedua, dia itu akan langsung otomatis muncul di daftar pustaka kalian. Kalian juga tidak perlu takut di daftar pustaka kalian itu urutannya itu bakal acak-acakan abjadnya, karena dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini, kalian akan langsung, saya ralat, daftar pustaka kalian itu akan langsung diurutkan menurut abjadnya masing-masing. Dia akan berurut sesuai dengan abjad. Nah, jika kalian tidak mau menggunakan catatan kaki ini, kalian tinggal bisa hapus aja catatan kakinya, karena dia tidak akan terhapus di daftar pustakanya. Nah, begitu mudah kan cara membuat daftar pustaka otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini. Mungkin sekian video tutorial dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Seperti ini teman-teman. Ini saya buka di Microsoft Word 2010. Tampilannya seperti ini. Seperti yang kita lihat, semuanya berserakan. Spasinya tidak jelas, padahal file aslinya bagus loh teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya supaya spasinya tidak seperti ini? Untuk mengatasinya, ada dua cara, yaitu kita buka terlebih dahulu New Document. Nah, cara yang pertama teman-teman lakukan adalah supaya spasinya tidak seperti yang tadi, klik menu File, kemudian pilih Options, kemudian pilih menu Save. Teman-teman pilih di sini. Nah, di sini pilih Word 97 sampai 2004 dokumen. Ini berlaku untuk Microsoft Word versi yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi.
Setelah itu klik OK. Sehingga secara otomatis selama Word ini dibuka atau tidak pernah dirubah model penyimpanannya, maka dia akan tersimpan atau save as, tipenya adalah Word 97 sampai 2003 dokumen. Kemudian cara yang kedua adalah klik menu file, kemudian klik menu info, kemudian teman-teman pilih check for issue. Kemudian pilih check compatibility. Nah, seperti yang kita lihat sudah tercentang dua-dua ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Jadi, dokumen yang saya buat ini, kapanpun saya membukanya di versi Word yang lain, dia tetap bisa terbuka dan hasilnya tetap rapi. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Baik, kita akan mengaplikasikannya. Nah, dari file ini tinggal kita blok, kemudian copy, kita paste di new dokumen, kemudian kita paste. Nah, seperti yang kita lihat, dokumen yang tadi awalnya berserakan, setelah kita setting, hasilnya menjadi rapi. Sekian tutorial dari saya, cara mengatasi spasi yang berantakan di Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengubah makalah ke dalam bentuk PDF, yaitu dengan convert to PDF with Nitro Pro. Jadi saya menggunakan aplikasi Nitro Pro ini untuk dapat melakukan atau mempermudahkan pekerjaan saya saat saya membutuhkan file yang berbeda. Baik, kita tunggu. Nah, dari sini maka terlihat bahwa makalah tadi yang bentuk Word sudah berubah ke dalam bentuk PDF. Hasilnya pun rapi sesuai dengan bagaimana pada bentuk kita sebelumnya. Oke, kita save terlebih dahulu. Yang kedua yaitu saya akan menunjukkan bagaimana juga cara agar dapat mengubah PDF ke bentuk Word melalui Nitro Pro. Jadi kita convert file ini ke bentuk Microsoft Word seperti ini. Jadi kita convert, nanti bentuk PDF ini akan berubah ke bentuk Word atau ke bentuk yang Microsoft Word. Nah, ini. Jadi jurnal yang sebelumnya dalam bentuk PDF akan langsung berubah ke dalam bentuk Word sesuai dengan bentuk jurnal tadi. Tampilannya tidak ada perbedaan sedikit pun, seperti ini. Selanjutnya saya akan mengedit file PDF ke dalam bentuk Nitro Pro. Nah, saya akan menampilkan bagaimana cara mengedit file PDF karena sebelumnya kita ketahui ini PDF tidak bisa diubah, dia tetap seperti ini. Maka dari itu kita edit, klik edit, kemudian kita pilih yang mana akan diubah. Jadi contohnya saya mau mengubah pada paragraf kedua ini. Jadi kita tinggal klik dan ganti apa yang mau kita ubah. Contohnya komputer dalam mengolah data, kita tambah kata dalam. Nah, seperti ini.
kita dapat mengeditnya sesuai dengan apa yang kita ingin tambah atau apa yang kita ingin kurangi di dalamnya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara mengubah file PDF ke Word, mengubah Word ke PDF tanpa harus online, dan kemudian bagaimana cara mengedit file PDF. Terima kasih. Itu buat halaman yang berbeda dalam satu file. Nah, di sini kita ke insert terus page number. Nah, di sini kan cover 1, 2 dan seterusnya kan. Seharusnya cover itu tidak ada halamannya. Caranya kita taruh kursornya di kata pengantar di awal itu. Kemudian ke page layout kita pilih yang next page. Nah, di sini cover dengan kata pengantar dan seterusnya ke bawah itu sudah berbeda. Untuk menghapusnya, kita centang yang ini, different first page. Nah, kemudian sudah hilang. Di sini kan sudah berpisah tuh. Kita format, harusnya kan di kata pengantar daftar isi itu kan I2 seperti itu kan. Kita format dengan I2, start at I, kemudian oke. Nah, di sini sudah I2, seterusnya I3. Padahal seharusnya di bab 1 itu sudah masuk halaman 1, 2 dan seterusnya. Kita taruh kursor di awal bab 1, kemudian page layout, next page lagi agar berpisah tuh. Dari sini berpisah. Nah, kan di sini dia mulainya I kan, seharusnya 1 kita format. Nah, start at 1, oke. Nah, di sini dia sudah 1, 2 sampai seterusnya. Sudah selesai.